Dia akan datang kepada umat manusia dan akan menyertai, oh Emmanuel, menyertai siapa? Kita semua umat manusia. Dan itulah harapan dari umat manusia akan kedatangan Sang Penyelamat. Maka halo, saya Romo Gani. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini itu mau menjelaskan tentang konten yang kemarin yang banyak bertanya tentang itu antifon 7O itu apa ya Romo? Kok baru saya denger Romo? Maka saya akan membahas tentang antifon 7O. Apa itu antifon 7O? Nah, antifon ini menggambarkan kerinduan akan kedatangan Sang Mesias. Dia yang merupakan sabda Allah, kebijaksanaan yang akan mengajarkan manusia akan jalan Allah dengan cara Sang Sabda yang adalah Allah menjadi manusia. Kerinduan akan kedatangan Sang Mesias. Lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, bagaimana pemenuhan dari janji ini? Hal ini dipenuhi secara bertahap dengan menggambarkan beberapa karakter. Kalau sebelumnya Allah menyatakan hukum-hukumnya dalam 2 loh batu besar, maka nanti dia akan menyatakan lewat sebuah pribadi yang kita kenal dengan sebutan Adonai. Nah itu. Nah, loh lalu pribadi. Nah, pribadi ini akan datang dari keturunan Daud. Radix Jese, yang menggambarkan sebuah inkarnasi di mana semua raja akan bertekuk lutut. Dia mempunyai kekuasaan tak terbatas yang digambarkan sebagai kunci Daud, klavis David, di mana dia akan mengangkat manusia dari keterpurukannya. Dia juga akan memberikan terang, Oriens, kepada bangsa-bangsa. Terang ini juga menyinari semua orang, baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi, dan dia akan menjadi raja segala bangsa atau Rex Gentium. Tambahan lagi, dia akan datang kepada umat manusia dan akan menyertai, Emmanuel, menyertai siapa? Kita semua umat manusia. Dan itulah harapan dari umat manusia akan kedatangan Sang Penyelamat. Maka dari rangkaian 7O antifon, maka seolah-olah Yesus menjawab kerinduan ini dengan mengatakan erokras, atau besok aku akan datang. Itu yang dinamakan antifon 7O. Nah, maka mari kita lihat satu persatu dari antifon ini. Yang pertama 17 Desember, atau kita menyebutnya sebagai sapiensia, kebijaksanaan, yang mengalir dari sabda yang maha tinggi, menggapai dari ujung ke ujung dengan penuh kuasa dan dengan kegembiraan memberikan segala sesuatu. Datang dan ajarlah kami jalan kebijaksanaan. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan akan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya 11, 2-3. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia yang ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Yesaya 28 ayat 29. Itulah yang dikatakan sebagai sapiensia. 18 Desember, maju lagi satu hari, Adonai. Dikatakan apa? Tuhan dan penguasa dari bangsa Israel, yang telah menampakkan diri kepada Musa dari dalam semak terbakar dan telah memberikan kepadanya hukum di Sinai. Datang dan bebaskanlah kami dengan rengkuhan lenganmu. Maka dikatakan dalam Yesaya 11, 4-5. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran.
Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan Raja kita, dan Dia akan menyelamatkan. Itu pengertian dari Adonai 18 Desember. 19 Desember, Radix Jese, pangkal Isai, yang berdiri sebagai tanda bagi orang-orang yang di hadapannya. Seluruh raja tidak akan membuka mulut mereka, yang kepadanya seluruh bangsa harus berdoa, datang dan bebaskanlah kami, jangan menunda lagi. Maka dikatakan dalam Yesaya 11:1 dan juga Yesaya 11 ayat 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 10-nya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sedangkan tanggal 20 Desember, klavis David dikatakan kunci Daud dan tongkat dari bangsa Israel. Yang mana apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Datang dan pimpinlah tawanan dari rumah penjara. Dan dia yang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Maka Yesaya 22 ayat 22 mengatakan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya 9 ayat 7 dan Yesaya 42 ayat 7 dikatakan bahwa untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah penjara. Naik lagi 21 Desember, Oriens, Fajar Timur, cahaya kemegahan abadi dan matahari keadilan. Datang dan terangilah mereka yang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Dikatakan Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan terang terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60:1-2. Dan di dalam kitab Maleaki dikatakan bahwa tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. 20 Desember, Rex Gentium, Raja segala bangsa dan yang dirindukan, batu penjuru yang membuat bangsa Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu. Datang dan selamatkanlah manusia yang telah Engkau ciptakan dari debu tanah. Maka Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang apa? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa.
Mereka akan menempa pedang-pedangnya dengan mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Sedangkan 23 Desember yang terakhir, oh Immanuel. Oh Immanuel, Raja dan pemberi hukum kami. Harapan dari semua bangsa dan keselamatan mereka. Datang dan selamatkanlah kami, oh Tuhan Allah kami. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itulah yang disebut dan dinamakan antifon 7O. Anda mungkin baru pertama kali mendengar atau Anda tidak tahu tentang itu. Maka selamat, Anda telah mengetahuinya sekarang. Semoga semakin memahami bahwa persiapan yang dilakukan oleh gereja itu persiapan yang matang. Maka kalau gereja mempersiapkan juga matang, maka gereja juga mengundang Anda untuk mempersiapkan kehadiran Sang Juru Mesias, Sang Mesias dengan sangat matang juga. Semoga Anda lebih mempersiapkan diri, lebih bersemangat untuk menyiapkan diri. Kita akan ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.